Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvinda Diakusuma Dewi dari kelompok 7. Jadi kelompok kami akan membahas tentang reksadana dan dana yang diperdagangkan di bursa. Dan pertama ada konsep reksadana. Konsep reksadana ini juga disebut perusahaan investasi, adalah jenis organisasi jasa keuangan yang menerima uang dari sekelompok investor dan kemudian menggunakan dana itu untuk membeli portofolio sekuritas. Ketika investor mengirim uang ke reksadana, mereka menerima saham dalam dana dan menjadi bagian pemilik portofolio sekuritas. Kemudian ada diversifikasi yang terkumpul. Konsep reksadana didasarkan pada ide sederhana untuk menggabungkan uang dari sekelompok orang dengan tujuan investasi yang serupa dan menginvestasikan uang itu dalam portofolio yang terdiversifikasi. Gagasan ini juga disebut diversifikasi gabungan. Kemudian ada manajemen aktif dan pasif. Manajemen aktif ini yang dimaksud adalah seorang manajer portofolio profesional melakukan analisis untuk menentukan sekuritas mana yang cenderung menunjukkan kinerja di atas rata-rata di masa depan. Kemudian manajemen pasif. Manajemen pasif ini manajer tidak berusaha untuk memilih portofolio yang akan mengungguli benchmark. Sebaliknya, dana yang dikelola secara pasif adalah dirancang untuk meniru kinerja benchmark atau indeks saham tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giovaldi Iqbal Purnomo akan menjelaskan tentang atraksi dan kerugian pemilikan reksadana. Di antara banyak alasan untuk memiliki reksadana, salah satu yang paling penting adalah diversifikasi portofolio yang dapat mereka tawarkan. Seperti yang diketahui, pemegang saham dana dapat mencapai manfaat diversifikasi dengan menyebarkan kepemilikan dana di berbagai perusahaan, sehingga mengurangi resiko karena mereka membeli dan menjual sekuritas dengan jumlah besar. Reksadana umumnya mereka membayar biaya transaksi yang lebih rendah daripada yang dibayarkan investor individu untuk memperdagangkan sekuritas yang sama. Daya tarik reksadana lainnya adalah manajemen profesional penuh waktu dalam kasus dana yang dikelola ke manajer dana yang secara terlatih. Tetapi bahkan dana yang dikelola secara pasif ada tugas penyimpanan, catatan, dan tugas secara rutin lainnya yang dapat dilakukan oleh manajer dana dalam lebih efisien daripada yang dapat dilakukan secara individu. Keuntungannya lainnya adalah bahwa sebagian besar reksadana dapat dimulai dengan investasi yang sederhana. Dengan beberapa ribu dolar, seorang investor dapat membeli klaim yang terdapat di portofolio yang berisi ratusan sekuritas yang berbeda. Layanan yang menawarkan reksadana juga membuat dan menarik banyak investor. Layanan ini termasuk investasi ulang, dividen, dan capital gain secara otomatis, pencatatan pajak, dan pertukaran hak istimewa. Akhirnya reksadana menawarkan kenyamanan. Mereka relatif mudah untuk dijual atau dibeli, dan investor dapat dengan mudah menemukan informasi terkini tentang harga dana dan kinerja terkini. Tentu saja ada korban biaya yang terkait dengan kepemilikan reksadana. Dan slide selanjutnya yaitu bagaimana reksadana diorganisasikan dan dijalankan. Walaupun tergoda untuk memberikan reksadana sebagai kesatuan besar, pandangan ini tidaklah terlalu akurat. Dana membagi fungsi mereka seperti investasi, penyimpan catatan, penyimpanan, dan lain-lain. Di antara 2 atau lebih perusahaan untuk memulainya, dana itu sendiri yang dikelola perusahaan atau kepercayaan terpisah yang dimiliki oleh pemegang saham
bukan oleh perusahaan yang menjalankannya. Selain itu, ada beberapa pemain utama, yaitu yang pertama perusahaan manajemen yang menjalankan operasi harian dana tersebut. Perusahaan manajemen adalah perusahaan yang kita kenal sebagai Fidelity, Vanguard, T. Rowe Price, America Centrum, dan Hay Drivers. Mereka inilah orang-orang yang menciptakan dana di tempat pertama. Biasanya perusahaan manajemen juga berfungsi sebagai penasehat investasi. Kemudian yang kedua, seorang investasi penasehat membeli dan menjual saham atau obligasi dan sebaliknya mengawasi portofolio. Biasanya tiga pihak berpartisipasi di fase operasi ini, seperti manajer keuangan, analisis sekuritas, dan juga pedagang. Nah, yang ketiga adalah distributor, menjual saham dana langsung ke publik atau melalui dirjen resmi seperti rumah piala besar dan bank komersial. Ketika Anda meminta literatur penjualan, Anda berurusan dengan distributor. Nah, untuk yang keempat, seorang petugas keamanan melindungi sekuritas dan aset lainnya dari seorang petugas keamanan melindungi sekuritas dan aset lainnya dari dana tersebut tanpa mengambil peran keputusan investasi. Untuk mencegah bermain curang, pihak independen, biasanya bank melayani dalam kapasitas tinggi. Untuk yang kelima dan yang terakhir, agen transfer mencatat pembelian dan penukaran dari pemegang saham dan menyimpan catatan pemegang saham lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah reksadana terbuka atau tertutup. Beberapa reksadana yang dikenal sebagai reksadana terbuka secara teratur menerima suntikan uang tunai baru dari investor, dan dana tersebut menggunakan dana itu untuk membeli portofolio sekuritas. Ketika investor mengirim dana ke open end, mereka menerima saham baru dalam dana tersebut. Tidak ada batasan jumlah saham yang dapat dikeluarkan reksadana, dan selama uang mengalir dari investor, portofolio sekuritas tumbuh. Tentu saja investor bebas untuk menarik uang mereka dari dana, dan ketika itu terjadi, fund manager dapat menembus saham investor dalam bentuk tunai. Kadang-kadang permintaan penarikan oleh pemegang saham dapat memaksa manajer untuk menjual sekuritas sehingga mengurangi ukuran portofolio untuk mendapatkan uang tunai. Terus untuk didistribusikan kepada investor, sebagian besar reksadana dilakukan dengan harga berdasarkan nilai pasar saat ini. Dari semua surat berharga yang disimpan di portofolio dana, cuma saham yang dikenal sebagai dana nilai aset bersih NAV. Nah, NAV sama dengan nilai pasar total sekuritas dalam dana dibagi dengan saham beredar dana. Dana open end biasanya untuk menghitung NAV mereka pada akhir setiap hari.
dan pada harga itulah penarikan atau kontribusi dana berlangsung. Tentu saja NAV dana berubah setiap hari karena harga efek yang dimiliki dana tersebut berubah. Namun transaksi antara dana terbuka dan pelanggan mereka kemudian terjadi di NAV akhir hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nasrullah, NIM 387. Saya di sini akan menerangkan tentang closed end invest companies atau perusahaan investasi tertutup. Jadi perusahaan investasi tertutup itu apa sih? The term closed mean that the fund is closed to new investor and its inception and fund raise money by issuing share up to investor. And then it invest that pool of money in securities. Jadi istilah tertutup itu berarti dana ditutup untuk investor baru. Pada awalnya, dana tersebut mengumpulkan uang dengan menerbitkan saham kepada investor dan kemudian menginvestasikan kumpulan uang itu dalam sekuritas. Jadi maksud dari perusahaan investasi tertutup itu adalah dana yang sudah disebarluaskan di bursa efek itu ditutup oleh perusahaan karena berbagai faktor. Jadi bagaimana investor baru itu bisa membeli sebuah saham di perusahaan yang sudah tertutup? Jadi mereka membeli kepada investor yang lalu, seperti itu. Lanjut, kemudian exchange trade fund atau pertukaran dana yang diperdagangkan, atau biasa disingkat dengan ETF. ETF is a type of open-end fund that trades as a listed security on one of the stock exchange. Jadi ETF adalah jenis dana open-end yang diperdagangkan sebagai sekuritas yang terdaftar di salah satu bursa efek. Jadi ETF itu exchange trade fund adalah salah satu jenis dana yang ada di salah satu bursa efek. Nah, kemudian ETF function in essential opposite way that mutual fund do. Fungsi ETF pada dasarnya itu berlawan dengan reksadana. Bahwasanya kalau kita tahu reksadana adalah investasi, kita ingin berinvestasi kepada saham dengan perantara manajemen investasi. Kalau ETF itu adalah exchange trade fund, itu adalah di mana kita menukarkan portofolio kita kepada sponsor ETF, kemudian diperdagangkan kepada di bursa efek dan akan dibeli oleh para investor. Jadi portofolio efek kita yang akan diperjualbelikan dengan perantara ETF. Kemudian an ETF is great when a portfolio of securities is purchased and placed in a truth, and then share are issued, then reception claim against that truth. ETF dibuat ketika portofolio efek dibeli dan ditempatkan dalam perwalian dan kemudian saham diterbitkan yang mewakili klaim terhadap kepercayaan itu. Jadi ETF itu dibuat ketika portofolio efek itu dibeli dan ditempatkan dalam perwalian dan kemudian saham itu akan diterbitkan. Jadi dari portofolio efek kita yang akan ditempatkan yang ditempatkan dalam perwalian dari ETF dan kemudian saham yang portofolio dari kita akan berubah jadi saham dan kemudian nantinya akan diperjualbelikan. Bagaimana sih ETF ini bekerja? Lanjut. Jadi ETF atau exchange trade fund atau bagaimana caranya mereka bekerja, yaitu ETF itu dibuat ketika peserta yang berwenang memberikan portofolio efek kepada sponsor ETF yang pada gilirannya memberikan saham ETF ke peserta yang berwenang. Saham-saham itu kemudian dijual kepada investor dan diperdagangkan di bursa efek. Jadi ketika ada authorized partisipan atau partisipan itu ingin menukarkan portofolio efek mereka itu di ETF. Kemudian dari ETF nanti akan memberikan mereka saham dan kemudian dari nantinya akan mereka berikan saham, kemudian ETF
dari saham tersebut akan diperjualbelikan. Melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Deta Dwi Pajayiswanto, NIM 406. Nah, di sini saya akan menjelaskan advantage of ETF atau keuntungan dari ETF. Nah, yang pertama, dapat membeli dan menjual ETF kapan saja sepanjang hari dengan melakukan pemesanan melalui makelar. Yang kedua, tidak dapat memperdagangkan dana open end. Semua pesanan, beli dan jual untuk dana tersebut diisi pada akhir perdagangan dengan harga penutupan. Nah, yang ketiga, ETF juga dapat dibeli dengan batas dan dapat dijual secara pendek. Yang keempat, biaya rendah dan pajak rendah. Nah, kemudian saya akan menjelaskan types of mutual funds atau jenis-jenis reksadana. Nah, yang pertama itu growth funds atau dana pertumbuhan. Nah, yang kedua aggressive growth fund atau dana pertumbuhan agresif. Nah, yang ketiga value funds atau nilai dana. Keempat equity income funds atau dana pendapatan ekuitas. Yang kelima balance funds atau dana seimbang. Yang keenam growth and income funds, dana pertumbuhan dan pendapatan. Nah, yang ketujuh bond funds, yaitu dana obligasi. Nah, yang ke-8 money market funds, yaitu dana pasar uang. Yang ke-9 index funds, yaitu dana indeks. Nah, yang ke-10 socially responsible funds, yaitu dana yang bertanggung jawab sosial. Yang ke-11 asset allocation funds atau dana alokasi aset. Yang ke-12 yaitu international funds, yakni dana internasional. Nah, itu tadi adalah tipe of mutual funds atau jenis-jenis dari reksadana tersendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang investor uses of mutual funds atau investor penggunaan reksadana. Nah, yang pertama akumulasi kekayaan. Nah, investor menggunakan reksadana ini sebagai akumulasi kekayaan untuk membentuk kemitraan dengan reksadana dalam membangun modal sebesar mungkin. Yang kedua, gudang nilai. Nah, di sini investor menemukan tempat di mana modal investasi dapat cukup aman dan relatif bebas dari kemerosotan, namun masih menghasilkan tingkat pengembalian yang relatif menarik. Nah, yang ketiga, spekulasi dan perdagangan jangka pendek. Nah, beberapa investor telah menemukan bahwasannya reksadana pada kenyataannya menarik untuk spekulasi dan perdagangan jangka pendek. Maka dari itu banyak sekali investor-investor yang menggunakan reksadana. Selanjutnya ada proses seleksi. Yang pertama ada tujuan dan motif untuk menggunakan dana. Jelas, tingkat pengembalian yang menarik akan diinginkan, tetapi ada juga masalah jumlah papan risiko yang dapat ditoleransi. Mungkin ketika Anda melihat temperamen risiko Anda sendiri sehubungan dengan berbagai jenis reksadana yang tersedia, Anda akan menemukan bahwa jenis dana tertentu lebih menarik bagi Anda daripada yang lain. Misalnya, pertumbuhan agresif atau dana sektor biasanya tidak menarik bagi individu yang ingin menghindari paparan risiko yang tinggi. Kemudian yang kedua, ada apa yang ditawarkan dana. Seperti halnya setiap individu memiliki serangkaian kebutuhan investasi, setiap dana memiliki tujuan investasi sendiri, cara operasinya sendiri, dan jangkauan layanannya sendiri. Elemen-elemen ini berguna dalam membantu Anda menilai alternatif investasi, di mana Anda menemukan informasi tersebut. Satu tempat yang jelas adalah profil dana atau prospektusnya. Publikasi seperti Wall Street Journal, Barron's, Money Fortune, dan Forbes juga menyediakan banyak statistik operasi dan kinerja. Yang ketiga ada memangkas alternatif. Pada saat ini pemilihan dana menjadi proses eliminasi. Anda dapat menghilangkan sejumlah besar dana dari pertimbangan hanya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan yang Anda tentukan. Beberapa dana mungkin terlalu beresiko, yang lain mungkin tidak cocok sebagai gudang nilai. Jadi, daripada mencoba mengevaluasi ribuan dana yang berbeda, Anda dapat mempersempit daftar menjadi 2 atau 3 jenis dana yang sesuai dengan kebutuhan investasi Anda. Selanjutnya yang keempat ada tetap tanpa beban atau rendah beban. Apakah memuat dana menambah nilai? Jika tidak, mengapa membayar biaya muat? Ternyata hasil empiris umumnya tidak mendukung gagasan bahwa memuat dan memberikan nilai tambah. Pengembalian beban dana rata-rata tampaknya tidak lebih baik daripada pengembalian dari dana tanpa beban.
Kemudian selanjutnya ada berinvestasi dalam reksadana tertutup. Beberapa perbedaan kunci antara dana tertutup dan terbuka. Karena dana tertutup diperdagangkan seperti saham, Anda harus berurusan dengan broker untuk membeli atau menjual saham dan komisi broker biasa berlaku. Sebaliknya, dana terbuka dibeli dan dijual kepada operator dana itu sendiri. Perbedaan lain antara dana terbuka dan tertutup adalah likuiditasnya. Anda dapat membeli dan menjual jumlah besar reksadana terbuka dalam nilai aset bersih atau NAV dalam jumlah besar tanpa khawatir akan mempengaruhi harganya. Beberapa kemungkinan alasan perdagangan CEF dengan diskon meliputi yang berikut ini. Yang pertama, investor mengantisipasi bahwa kinerja dana di masa depan mungkin buruk sehingga mereka membayar lebih sedikit untuk saham di dana di muka. Yang kedua, saham yang dimiliki oleh dana tidak liquid. Jadi jika mereka pernah dijual, mereka akan menjual dengan harga kurang dari harga pasar saat ini. Yang ketiga, saham yang dimiliki oleh dana tersebut memiliki keuntungan modal yang belum direalisasi, dan karena investor pada akhirnya akan diminta untuk membayar pajak atas keuntungan tersebut, mereka tidak mau membayar NAB penuh ketika mereka membeli saham dana. Kemudian, sentimen investor dapat menyebabkan harga dana menyimpang dari NAV. Ketika sentimen positif, dana saham diperdagangkan pada harga premium. Tetapi ketika investor lebih pesimis, dana saham diperdagangkan pada diskon. Kemudian informasi tentang CEF banyak tersedia dalam sumber cetak dan online. Premium atau diskon pada CEF dihitung sebagai berikut. Premium sama dengan harga saham min NAV dibagi NAV. Apa yang harus diperhatikan dalam dana tertutup? Jika Anda tahu apa yang harus dicari dan waktu serta pilihan Anda adalah bagus, Anda mungkin menemukan bahwa beberapa CEF yang didiskon dalam memberikan cara yang bagus untuk mendapatkan pengembalian yang menarik. Misalnya, jika dana diperdagangkan dengan diskon 20%, Anda hanya membayar 80 sen untuk setiap aset senilai dolar. Jika Anda membeli dana dengan diskon yang tidak normal, misalnya lebih dari 10%, dan kemudian menjualnya ketika diskon menyempit atau berubah menjadi premi, Anda dapat meningkatkan pengembalian keseluruhan. Bahkan meskipun diskon tidak menyempit, pengembalian Anda akan ditingkatkan karena hasil investasi Anda lebih tinggi daripada dengan dana ujung terbuka yang setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang mengukur performa. Yang pertama, sumber pengembalian reksadana terbuka memiliki 3 sumber pengembalian potensial. Yang pertama adalah pendapatan dividen, yang kedua distribusi capital gain, yang ketiga perubahan harga dana tersebut. Tergantung pada jenis, beberapa reksadana memperoleh lebih banyak pendapatan dari suatu sumber daripada yang lain. Yang kedua ada ukuran pengembalian. Ukuran kinerja yang sederhana namun efektif adalah untuk menggambarkan pengembalian reksadana dalam 3 sumber utama yang disebutkan di atas. Yang ketiga, mengukur pengembalian jangka panjang. Daripada menggunakan periode holding 1 tahun, terkadang perlu menilai kinerja reksadana selama periode waktu yang panjang. Yang keempat, pengembalian dana ditutup. Pengembalian CEF secara tradisional telah dilaporkan berdasarkan NAV mereka. Artinya, harga premium dan risiko diabaikan ketika melakukan tindakan pengembalian. Yang kelima, soal risiko. Karena sebagian besar reksadana sangat terdiversifikasi, investor mereka sebagian besar kebal terhadap risiko tidak sistematis yang biasanya terjadi pada sekuritas